Zaman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi internasional di negara Amerika Serikat. Tapi sebentar, kok hitam putih ya? Coba kita ubah untuk jadi berwarna ya. Nah, udah berwarna. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang akuntansi internasionalnya, mari kita kenali sejarah Amerika Serikat terlebih dahulu. Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara yang terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat. Amerika sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 9,3 km persegi. Nah, Amerika itu pernah dijajah oleh negara Inggris dan merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Nah, Amerika Serikat memiliki bentuk pemerintahan yaitu Republik Federasi, yang kepala negaranya yaitu presiden yang sekarang itu adalah Donald Trump, dan memiliki ibu kota yaitu Washington DC. Nah, Amerika sendiri memiliki pusat perekonomian yaitu di New York City. Dan memiliki mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, selanjutnya untuk perkembangan akuntansi internasionalnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robin. Lah, kok ada yang kurang? Tunggu sebentar. Nah, perkembangan akuntansi internasional Amerika Serikat pada abad 16 sampai ke 18 yaitu terjadinya evaluasi pada praktik laporan keuangan periodik serta pada perserifikasi dari seluruh akun dan transaksi abad 19 sampai sekarang. Yang pertama, fase kontribusi manajemen yaitu terjadi pada tahun 1900 sampai 1933. Dan yang kedua, fase kontribusi institusi yaitu terjadi pada tahun 1933 sampai 1959. Yang ketiga, fase kontribusi profesional di mana pada tahun 1953 sampai 1973. Dan yang keempat atau terakhir yaitu fase politisasi yaitu terjadi pada tahun 1977 sampai sekarang. Berdasarkan sumber pendanaannya, Amerika Serikat termasuk pada sumber pendanaan ekuitas, yang dimana sumber pendanaannya dari pasar modal yang menawarkan saham untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Oleh sebab itu, pelaporan keuangannya bersifat transparan dan penilaian pelaporan keuangannya secara profitabilitas. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Rifni Putri. Nah, sumber hukum Amerika Serikat yaitu common law yang mana diambil dari sistem hukum Inggris. Hukum ini merupakan dasar dari undang-undang federal yang dasar hukumnya ditetapkan setelah kasus per kasus terjadi. Sifat hukum di negara Amerika yaitu fleksibel, yang mana hakim hanya berfungsi sebagai perantara dan jurilah yang menjadi pengambil keputusan. Selanjutnya, dari segi sumber perpajakan, Amerika Serikat menggunakan akuntansi pajak tidak berkaitan. Regulator di Amerika Serikat itu memiliki dua badan yang terdiri dari pembuat kebijakan akuntansi dan pembuat kebijakan pajak, sehingga pelaporannya terdiri dari dua buku yang terpisah antara laporan keuangan akuntansi dan pelaporan perpajakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mila. Saya pusing. Selanjutnya saya akan menjelaskan ikatan ekonomi dan politik pada Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memiliki sistem akuntansi internasional yang berbasis GAAP. Sehingga negara-negara yang memiliki ikatan ekonomi dan politik dengan Amerika Serikat biasanya akan menggunakan sistem berbasis yang sama yaitu GAAP. Contohnya seperti negara Belanda, Prancis, Laos, dan Jepang. Selanjutnya, inflasi pada negara Amerika Serikat, tingkat inflasi pada Amerika Serikat yaitu sangat rendah, di mana 1,1%, dikarenakan tingkat perekonomiannya sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irawati Dewi. Hai. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelum itu, yuk kita duduk dulu santai karena anginnya enak sekali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kamila, selanjutnya yaitu tingkat pendidikan di Amerika Serikat. Nah, tingkat pendidikan di Amerika Serikat itu sangatlah tinggi karena pemerintah pada Amerika Serikat memprioritaskan kualitas dengan mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar untuk keperluan pendidikan mereka.
dan kurikulum mereka juga. Nah, itu menjamin mutu pendidikan yang sangat penting sehingga membantu masyarakat berpola pikir yang maju hingga melahirkan pemikir ekonomi pada negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yenita. Cantik, jelasin ya. Oh, boleh. Bye. Saya Yenita mau menjelaskan tentang budaya akuntansi. Ingin tahu nggak sih bagaimana budaya akuntansi di Amerika Serikat? Budaya akuntansi di Amerika Serikat merupakan budaya yang bebas ataupun liberal, sehingga akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sektor swasta atau badan standar akuntansi keuangan atau Financial Accounting Standard Board. Dikarenakan budaya yang bebas, maka Amerika Serikat mendapatkan pedoman dari para investor dengan cara menjual saham di pasar modal, dan Amerika Serikat sendiri memiliki standar ataupun sistem akuntansi sendiri yaitu GAAP. Cari tempat yang lebih nyaman lagi yuk? Boleh. Hai. Saya lanjutkan ya. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat itu seperti apa? Pertumbuhan ekonomi pada Amerika Serikat sangatlah tinggi. Peningkatan pertumbuhan terutama mencerminkan penurunan impor, pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal yang lebih besar, serta meningkatkan inventaris yang diimbangi oleh perlambatan belanja konsumen dan investasi tetapnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang nih? Kemana ya teman-teman saya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.